Yo, halo guys, balik lagi di channel Anime Lovers ID. Seperti di judul video kali ini, gue bakal ngelanjutin pembahasan Oregarushien. Dan di video ini bakal mencakup satu chapter saja, yaitu chapter 4. Soalnya pada pembahasan kali ini jauh lebih panjang dari video sebelumnya, makanya gue cuma bisa bahas satu chapter aja. Gak kuat coy kalau panjang-panjang, mulut gue kering bisa-bisa. Ya udah, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, di chapter 4, Hachiman dan Yukino tiba di stasiun Chiba lebih awal 1 jam dari acara makan malamnya. Lalu Yukino berjalan lebih dulu dari Hachiman ke restoran, tapi Yukino mendadak berhenti. Hachiman berpikir jika Yukino tersesat, tapi Yukino membantahnya dan mengatakan jika mereka datang terlalu awal, sehingga Yukino sedang memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menunggu. Nah, Hachiman pun berpikir jika mereka datang terlalu awal karena Yukino merasa gugup, sehingga dia membuat kesalahan. Tapi Yukino melirik Hachiman dan berkata bahwa ia sengaja datang lebih awal agar Hachiman tidak kabur. Ya, karena kita tahu sendiri ya dari chapter sebelumnya jika Hachiman terus merasa gugup dan beberapa kali hendak melarikan diri dari acara makan malam. Hachiman pun bertanya, berapa sisa waktu mereka sebelum waktu makan malam? Yukino melirik jam tangannya dan menjawab tersisa sekitar 1 jam lagi. Hachiman mencoba bercanda dengan mengatakan, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kalau kita pulang? Yukino pun hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi Yukino mengucapkan kalimat yang sarkas untuk membalas Hachiman. Kurang lebih seperti ini. Baiklah, bisakah aku merepotkanmu untuk mengantarkanku pulang? Ngomong-ngomong, tinggallah dulu untuk makan malam sebelum berangkat. Tapi ibu dan Onesan akan ikut makan malam bersama juga. Intinya Yukino ngebolehin Hachiman pulang, tapi harus makan malam dulu bersama ibu dan kakaknya. Yang akhirnya sama aja dengan tujuan awal mereka. Pinter banget emang ini Yukino buat ngesarkas ya. Dan akhirnya Hachiman pun sadar jika dia udah gak bisa kabur lagi dan memutuskan untuk pergi ke suatu tempat untuk menghabiskan waktu. Hachiman pun bertanya ke Yukino mau pergi kemana, tapi Yukino hanya menjawab terserah Hachiman ingin pergi kemana. Jawaban Yukino nih mirip kayak jawaban klasik cewek kalau ditanya pengen kemana ya. Bilangnya terserah, tapi kalau ditawarin nolak mulu. Tapi perlu diingat kalau Yukino itu cewek 2 dimensi, jadi beda sama cewek 3 dimensi ya. Dan sebenarnya Yukino ini malu, makanya dia cuma ngejawab terserah. Mereka pun terdiam, dan Hachiman pun berpikir kalau ini adalah tes untuk pria saat kencan, di mana si perempuan ingin tahu selera pacarnya. Hachiman sendiri sering menghabiskan waktu dengan pergi ke warung ramen, nongkrong di toko buku, dan lain-lain. Tapi karena sedang bersama Yukino, Hachiman kesulitan untuk mencari tempat yang lebih cocok. Hachiman sempat berpikir tentang Starbucks, tapi dia takut salah memesan dan bikin malu. Karena Hachiman bengong, Yukino menanyai Hachiman dan meminta Hachiman memilih tempat yang disukai oleh Hachiman saja. Yukino sendiri sedikit malu-malu saat bertanya pada Hachiman nih. Tapi Hachiman membuat alasan kalau tempat yang dia sukai tidak cocok untuk Yukino dan sedang memikirkan tempat yang lebih sesuai untuk mereka berdua. Yukino pun terdiam saat mendengarnya, lalu dia mengedipkan matanya kepada Hachiman. Kemudian dia tiba-tiba tertawa. Yukino pun mengatakan tempat manapun tidak masalah, tapi Hachiman masih berpikir kalau Yukino sedang mengetesnya, dan Hachiman pun benar-benar serius untuk memikirkannya. Yukino pun berkata bahwa dia tidak sedang mengetes Hachiman. Yukino hanya ingin menghabiskan waktu bersama Hachiman saja, tapi dia tidak tahu harus kemana. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke coffee shop. Mereka duduk saling berlawanan. Lalu Yukino membuka buku menu dan menanyakan apa yang ingin dipesan oleh Hachiman. Hachiman menjawab kalau dia ingin memesan kopi. Yukino pun tersenyum dan membalas, aku tahu, tapi kopi banyak jenisnya. Lalu Hachiman menjawab kalau ia selalu kesulitan setiap kali memilih jenis kopi. Lalu Yukino membalik halaman lain dan melihat daftar minuman selain kopi. Dan ternyata Yukino memesan teh hitam. Hachiman sedikit kaget dan berkata, tapi ini kan coffee shop. Yukino memberikan kepalanya dan menaruh jari di bibirnya dan membalik daftar menunya kembali ke halaman daftar kopi. Tapi dia membaliknya lagi ke halaman daftar teh dan mengurutkan dahinya. Yukino terus-terusan membolak-balikan daftar halaman antar kopi dan teh sambil membandingkan keduanya. Tiba-tiba dia berhenti dan melirik Hachiman. Yukino pun berkata, ini tidak nyaman untukku, bolehkah aku duduk di sampingmu? Hachiman sedikit kaget, tapi akhirnya dia mempersilahkan Yukino dan sedikit bergeser dari tempatnya duduk. Dan Yukino pun duduk di samping Hachiman dan menaruh buku menunya di antara mereka dan berkata, ini memudahkanku untuk melihatnya. Hachiman kembali bertanya apa Yukino sudah memilih ingin minum apa. Yukino menjawab dengan tersipu dan suara pelan, aku mau Sakura no Azuki Komachi, namanya imut. Hachiman setuju dengan Yukino. Lalu Hachiman juga melakukan hal yang sama saat ditanya Yukino mau minum apa. Kumbinda Special Black Coffee, namanya juga imut. Yukino tampak bingung dan bertanya apa yang imut dari namanya. Hachiman pun jawab jika nama minumannya mirip dengan nama Kamakura yang merupakan nama kucing Hachiman. Mendengar alasan Hachiman, Yukino berpikir kalau itu juga imut.
dan bertanya apa Hachiman punya foto Kamakura. Setelah mereka memesan minuman, Hachiman menunjukkan foto Kamakura di HP-nya. Yukino terlihat senang dengan foto-foto Kamakura. Nah, saat pesanan mereka datang, tiba-tiba Yukino menyandarkan badannya untuk mengambil foto selfie bersama Hachiman. Hachiman kaget dan memegang dahinya dan berkata, "Kau memberiku sakit kepala." Yukino tidak mengerti apa maksud Hachiman, dan Hachiman pun menjelaskan lebih rinci. "Begini, kau memberiku sakit kepala saat kau mengambil gambarku seperti itu." Yukino pun meminta maaf sambil tersipu. Hachiman pun mulai berpikir untuk mulai terbiasa dengan situasi selfie dengan Yukino untuk kedepannya. Lalu Hachiman mengatakan, "Tidak ada masalah dengan foto, tapi tolong beritahu aku sebelum kau memfotonya, lalu kirim kepadaku juga salinannya." Dan saat Yukino ingin memberikan fotonya, Yukino baru sadar jika mereka belum bertukar kontak. Berbulan-bulan tapi ternyata mereka belum bertukar kontak sama sekali ya. Lalu Hachiman menunjukkan nomor HP dan emailnya. Saat Yukino mengetik nomor HP dan email Hachiman di HP-nya, Hachiman merasa sedikit kasihan kepada Yukino, karena kalau dia menggunakan Line seharusnya tinggal memindai kode QR-nya saja. Lalu Hachiman berkata kepada Yukino, kalau cuma pesan pendek dan pemberitahuan lebih nyaman menggunakan Line. Yukino pun tersenyum sambil berpikir sebentar dan menjawab kalau dia lebih suka menghabiskan waktu perlahan sementara menulis email dan menunggu balasannya. Hachiman sedikit terkesan dengan Yukino. Dia sedikit malu dan menguap untuk menutupinya. Tapi Hachiman tetap menyarankan untuk menggunakan Line. Dan Yukino menyuruh Hachiman untuk membuat akun Line dulu. Setelah akunnya dibuat dan mereka saling bertukar QR kode, Yukino meminta Hachiman mengetes Line-nya dan meminta Hachiman untuk mengirimkan sesuatu. Contohnya foto kucing. Hachiman pun sudah bisa menebak maksud dari Yukino dan mengirimkan foto Kamakura secara acak. Yukino pun terlihat sangat senang dan mengirimkan pesan balasan kepada Hachiman. "Terima kasih untuk foto Kamakura-san." Hachiman merasa sedikit kaget karena Yukino terkesan seperti sangat menghormati Kamakura. Yukino pun menjawab sambil membuat ekspresi terluka dan kebingungan. "Apa sangat aneh? Aku tidak tahu bagaimana menghormati kucing milik orang lain." Hachiman pun menyarankan agar memanggil dengan nama saja, atau panggilan biasa seperti Kak Kun saja. Yukino kembali tersenyum dan melihat kembali ke foto sambil memanggil nama panggilan Kamakura. Aduh, gue pengen baca lihat scan yang dianimasiin. Nah, ketika Hachiman melihat tingkah Yukino, Hachiman bertanya kenapa Yukino gak melihara kucing aja. Yukino menjawab jika dia kesulitan untuk memelihara kucing karena dia tinggal sendirian. Dan jika bisa, Yukino ingin memulainya dari memelihara anak kucing. Tapi anak kucing memerlukan perhatian yang sangat besar. Dan jika begitu, Yukino harus meninggalkan sekolah. Hachiman pun membalas Yukino dengan mengingatkan bahwa Yukino terlalu berlebihan. Tapi Yukino mempertegas bahwa itu bukanlah hal kecil. Lalu Hachiman berkata, "Ya, kau kan sekarang tinggal bersama keluargamu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Tapi Yukino malah menyentuh dahinya dan menghela napas sambil berkata, "Apa kau berpikir orang-orang itu bisa merawat anak-anak?" Hachiman pun berpikir jika gaya asuh dari ibu Yukino memang sedikit menakutkan. Lalu Yukino menambahkan, "Dan aku juga harus segera pindah." Hachiman pun langsung mengerti dan membalas, "Ah, begitu ya, kau akan pergi ke universitas." Lalu tiba-tiba Yukino terlihat sedikit menangis. Hachiman pun bertanya kenapa Yukino menangis. Dan ternyata Yukino menangis saat membayangkan bagaimana jika seandainya ia terpisah dari kucingnya saat masuk universitas. Hachiman pun berpikir untuk mengajak Yukino ke rumahnya untuk melihat kucingnya. Tapi dia segera menghilangkan pikiran tersebut karena terasa sangat memalukan. Dan karena itu Hachiman berjanji untuk mengirimkan foto kucing ke Yukino setiap harinya. Nah, sampai di sini aja ya cuy. Bener kan panjang banget, gue jarang ada belepotan ngomongnya. Ya, tapi setidaknya gue usahain untuk upload sedikit lebih cepat buat video selanjutnya ya. Dan maaf kalau gue terlalu lama dalam melanjutkan pembahasan Oregarusin ini ya. Soalnya kemarin-kemarin gue lagi banyak banget tugas sekolah, jadi nggak bisa upload video baru deh. Mohon bersabar buat pembahasan selanjutnya ya. Yaudah, sampai di sini saja dulu videonya. Tungguin video gue selanjutnya, oke? Bye bye.